Keren banget ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu kabar antara Amerika Serikat dengan China hadir. Kedua negara akhirnya mencapai sejumlah kesepakatan dagang, bahkan saling memuji satu sama lain. Lucu ya kalau kita pikir-pikir kemarin sempat sewot-sewotan, sekarang giliran udah ada kesepakatan saling puji. Pertemuan penting antara pemimpin Tiongkok ataupun China, Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela pertemuan puncak internasional di Korea Selatan pada hari Kamis lalu tampaknya telah membuat langkah besar untuk menyelesaikan ketegangan dalam hubungan dagang yang tidak stabil antara dua ekonomi terbesar di dunia dan negara adidaya yang bersaing. Bahkan Trump juga sampai bilang bahwa pertemuan ini dinilai 12 dari 10. Widih, tinggi ya. Kedua pemimpin telah sepakat mengenai hampir segalanya dan mencapai kesepakatan perdagangan yang dapat ditandatangani segera menurut Trump. Nah, apa aja sebenarnya isi kesepakatannya? Saya akan ulas dalam hari yang mantap antara US dan juga China capai kesepakatan dagang. Kita masuk ke slide pertama. Jadi salah satu kesepakatan terbesar adalah mengenai rare earth dari China. China akan menangguhkan selama 1 tahun. Ya, 1 tahun penerapan kontrol ekspor besar-besaran atas mineral tanah jarang sebagai imbalan bagi Amerika Serikat yang juga sudah menangguhkan selama 1 tahun pada aturan yang diumumkan pada bulan September yang akan memperluas jumlah perusahaan Tiongkok yang dilarang membeli teknologi Amerika tertentu. Jadi imbal hasil dari rare earth ini akhirnya China bisa mengirimkan kembali teknologi China ke Amerika Serikat yang sempat ditangguhkan sebelumnya. Nah, yang kedua, berdasarkan konsensus Amerika Serikat juga akan mengurangi tarif impor Tiongkok sebesar 10% sebagai imbalan atas apa yang disebut Trump sebagai janji Xi Jinping untuk menindak lebih lanjut peran Tiongkok dalam aliran obat bius mematikan fentanyl ke Amerika Serikat. Jadi sebelumnya kan tarifnya 57%. Kini menjadi 47% saja karena sudah dipotong 10%. Tapi China berjanji akan mengontrol fentanylnya ke Amerika Serikat. Jadi yang sebelumnya bahkan sampai ke triple digit tampaknya sudah bisa diredam. Trump hanya akan mengenakan tarif 47% untuk keseluruhan barang dari China dan China juga mengatakan akan melakukan penyesuaian tarif yang sesuai. Nah, tarif yang sesuai ini belum ditentukan ataupun belum ada ucapan langsung dari China. China juga berjanji memberikan kerjasama substansial kepada Amerika Serikat untuk mengurangi aliran bahan kimia prekursor fentanyl ke wilayah Amerika Serikat termasuk melalui Kanada dan Meksiko. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat akhirnya menurunkan tarif fentanyl menjadi 10%. Tadinya peredaran fentanyl ini tarifnya cukup tinggi, tapi kini karena akan dikontrol oleh China, diturunkan menjadi 10%. Menurut Besant, dalam beberapa minggu ke depan, kedua negara masih akan membentuk kelompok kerja untuk menetapkan tolak ukur yang terukur dalam menekan peredaran fentanyl atau obat terlarang yang dinilai menewaskan puluhan ribu orang di Amerika Serikat setiap tahunnya. Lalu kesepakatan selanjutnya, Tiongkok juga akan meningkatkan pembelian kedelai ya dalam jumlah besar bahkan luar biasa besar menurut Trump. Karena sebelumnya kan sempat ditahan hingga merugikan petani di Amerika Serikat. Sementara China juga mencatat bahwa kedua belah pihak telah mencapai konsensus untuk memperluas perdagangan pertanian. China juga mengatakan kedua belah pihak akan menangguhkan biaya pelabuhan yang saling berbalas yang menargetkan sektor pelayaran masing-masing. Jadi tadi China akan mempermudah biaya pelabuhan dan itu pun akan diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap China. Dan China seperti yang tadi saya sampaikan akan menyesuaikan tarif dari ekspor dari China ke Amerika Serikat tetapi memang datanya belum dirilis. Tapi pemirsa, dari adanya kesepakatan ini ternyata nggak semuanya dibahas tuntas di pertemuan tersebut. Masih ada beberapa yang mengganjal. Nah, saya akan bahas di slide ini ya. Yang pertama, salah satu kekhawatiran utama Tiongkok adalah kontrol ekspor yang memblokir aksesnya ke teknologi canggih termasuk semikonduktor. Ini memang sudah dibahas, tapi menurut Trump tampaknya tidak menghasilkan terobosan baru. Terkait chip ini, Trump maunya China bernegosiasi langsung dengan Nvidia. Gak heran ya sebenarnya dengan adanya arahan seperti ini, kemarin kalau kita cermati harga saham Nvidia langsung melaju kencang. Sementara sebelumnya kita tahu telah terjadi cekcok antara Amerika Serikat dengan China terkait TikTok. Nah, tapi untuk TikTok ini sebenarnya sudah ada kesepakatan dari lama. Menurut Wall Street Journal, bisnis TikTok di Amerika Serikat nantinya akan dikendalikan oleh konsorsium investor yang mencakup Oracle, Silver Lake, serta perusahaan modal Ventura Andreessen Horowitz.
dalam entitas baru berbasis di Amerika Serikat tersebut. Jadi investor lokal diproyeksikan akan menguasai 80% saham dari TikTok di Amerika Serikat. Dewan direksi akan didominasi juga oleh warga Amerika dengan 1 kursi khusus ditunjuk langsung oleh pemerintah Amerika Serikat. Itu adalah kesepakatan yang sudah terjalin terkait dengan TikTok. Jadi sahamnya akan 80% dimiliki oleh TikTok dengan adanya pemimpin dari warga Amerika Serikat. Sementara yang masih menjadi tanda tanya lagi adalah isu Taiwan. Masih belum ada pembahasan lebih lanjut. Mantan pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Henrietta Levin atau dari CSIS menilai isu Taiwan ini akan tetap menjadi batu ujian paling sensitif dalam pertemuan Trump dan Xi Jinping di kali ini. Sementara itu Menlu Marco Rubio sebagai pendukung Taiwan juga bisa memastikan Amerika Serikat tidak akan meninggalkan Taiwan hanya demi kesepakatan dagang dengan China. Sehingga nasib Taiwan hubungannya dengan China masih menjadi tanda tanya besar. Itulah yang pasar melihat bahwa sebenarnya dari perjanjian ini kayak kentang gitu. Masih ada beberapa yang bisa membawa pengaruh cukup besar ke perdagangan dunia tetapi belum diselesaikan secara tuntas. Terlebih setiap apapun yang diputuskan di sini masih harus diresmikan kembali oleh Kongres Amerika Serikat. Sehingga itulah yang membuat pasar masih melihat sepertinya ini masih menjadi keputusan yang 50-50 sampai dengan ketok palu atau sampai dengan benar-benar ada satu keputusan yang diberlakukan. Nah, alasannya kenapa sih China akhirnya membawa rare earth menjadi salah satu poin utama dalam negosiasi? Backgroundnya adalah sekitar 61% produksi logam tanah jarang hasil tambang berasal dari China. Data ini dikeluarkan oleh International Energy Agency atau EIA dan China menguasai 92% output global dalam tahap pemrosesan. Logam tanah jarang ada di berbagai teknologi sehari-hari. Katakanlah mulai dari smartphone, turbin angin, lampu LED hingga TV layar datar. Unsur ini sangat penting untuk baterai kendaraan listrik serta mesin MRI dan juga pengobatan kanker. Logam tanah jarang juga krusial bagi militer Amerika Serikat. Makanya ini menjadi penting bagi Amerika Serikat karena digunakan dalam jet tempur paling ternama milik Amerika Serikat itu F-35. Kapal selam laser, satelit, rudal Tomahawk dan juga lain-lain. Dan ini juga dikeluarkan dari catatan riset CSIS tahun 2025. Nah, kenapa akhirnya China bisa menguasai rare earth, bahkan bisa menjadi alat negosiasi kuat? Karena China memiliki beberapa hal yang lebih dominan dibandingkan dengan Amerika Serikat. Yang pasti pertama adalah dukungan pemerintah strategis, di mana memang sejak tahun 1980-an pemerintah China secara strategis mengembangkan industri rare earth dengan dukungan kebijakan yang kuat dan juga promosi agresif. Lalu yang kedua adalah udah pasti biaya promosinya atau produksinya maksud saya rendah. China mampu memproduksi rare earth dengan biaya yang lebih rendah karena memang menanggung sebagian besar biaya lingkungan yang besar dalam proses produksinya. Lalu yang ketiga adalah regulasinya yang longgar. Regulasi yang kurang ketat di China ini membuat proses produksi menjadi lebih cepat dan murah dibandingkan dengan negara lain. Lalu sudah pasti kalau kita berbicara tentang China, adanya dominasi pemrosesan dan juga teknologi yang jauh lebih canggih. Selain menambang, China juga akhirnya mendominasi industri pemrosesan ataupun pemurnian dari rare earth serta produksi magnet permanen berbasis rare earth. Atau bisa kita katakan teknologi untuk hilirisasi dari rare earth menjadi barang jadi sangat didominasi oleh China. Dan yang pasti ambisi geopolitik juga. Penguasaan rare earth ini menjadi alat strategis bagi China untuk mendapatkan pengaruh politik dan ekonomi global. Karena tadi saya bilang rare earth ini sebagian besar digunakan oleh seluruh barang elektronik bahkan sampai ke kendaraan listrik. Sehingga ini bisa mendukung ambisi penguasaannya di sektor teknologi tinggi seperti ponsel dan kendaraan listrik kembali lagi. Jadi memang kalau kita lihat raw production China bukanlah yang paling tinggi. Sedangkan ada negara-negara lain, ada United States, ada Myanmar. Tapi untuk raw production memang China masih lebih tinggi. Namun ketika raw production itu diubah menjadi produk jadi, China akhirnya bisa mendominasi dengan porsi yang cukup tinggi. Bahkan porsi Vietnam hanya sebagian kecil, porsi United States menjadi sebagian kecil. Dan yang kedua adalah Malaysia yang juga bisa memproduksi rare earth itu sendiri.
Jadi memang pemirsa, meskipun tampaknya keputusan perdagangan telah ditetapkan, tetapi beberapa analis melihat China cukup berhati-hati atas gaya bernegosiasi dari Trump. Meski demikian, Trump juga tetap tampak pede nih bahwa kerjasama perdagangan ini akan terjalin beyond years menurutnya. Ada yang melihat ini sebagai ceasefire juga dari trade war. Ya, sebenarnya kita lihat saja seperti apa ke depannya kebijakan ini kapan akan berlakunya dan apakah akan mengubah struktur dari geopolitik dunia, kita akan saksikan ya.